Oke, halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di Stock Request pertanggal 18 Januari 2023 ya, teman-teman. Nah, seperti biasa di Stock Request kali ini kita akan bahas 3 saham utama dan tentunya dari 3 saham tadi pasti akan ada yang menarik untuk kita tradingkan ke depannya ya. Tapi sebelum itu aku mau membahas dulu sedikit ya tentang menu sore kita ya. Selamat bagi teman-teman yang udah ikutan ya dan join channel kita. Jadi ini menu sore yang sempat aku jadikan watchlist untuk teman-teman dan ini sifatnya free, gratis ya. Kemarin aku ada sempat watchlist untuk BSBK untuk jadi menu sore ya. Watchlist-nya kemarin di tanggal 17, berarti kalau misalkan teman-teman entry di closing dan ini tanpa edit ya. Dilihat oleh 430 orang di jam 14.50, 14.55 dan hari ini naik hingga titik tertingginya di angka 26% ya. Untuk DKFT kita bisa bilang fail karena nggak jalan menu sorenya. Oke. Terus kemudian ini menu sore hari Jumat ada DKFT dan ESA ya. Di Jumat lalu teman-teman ya. Jumat lalu berarti di tanggal 13 dan kita TP di tanggal 16 ya. Ini tinggal 13 aku coba untuk kasih watchlist ESA di harga 128 dan tanggal 16 ya hike-nya sempat nyampe 5%, terus kemudian ESA juga sama. Watchlist tanggal 13, hike besoknya tanggal 16 hike-nya sempat nyampe 6% ya. Kemudian ini yang di hari Senin ya, BRMS dan KETR ya. BRMS watchlist-nya di tanggal 17 ya. Senin berarti tanggal 16 ya, sorry tanggal 16. Tanggal 17-nya hike 4,20% ya. Terus untuk KETR ini KETR bisa kita bilang ada fail. Jadi kurang lebih dari 6 menu sore terakhir yang 4 berhasil TP dan ya TP-nya lumayan besar ya. Bahkan ada beberapa yang jackpot. Jadi congrats bagi teman-teman, jangan lupa untuk sedekah ya. Jadi bagian ikutan karena balik lagi cuan yang diberikan Tuhan itu juga merupakan titipan ya untuk kita muliakan orang-orang lain yang memang sifatnya ekonominya lebih sulit dari kita. So, congrats teman-teman yang udah cuan, semoga kedepannya bisa cuan lagi ya. Untuk teman-teman yang belum join free groupnya silahkan, dia ini sifatnya free. Kalau misalkan aku ada waktu lebih, aku akan juga sharing beberapa ilmu dan insight di sana. Dan tapi kalau misalkan aku nggak sempat ya aku nggak share ya teman-teman. Cuma yang pasti adalah yang aku share setiap hari itu satu udah pasti update berita ya dan info emiten. Yang kedua adalah mungkin watchlist menu sore setiap hari sore ya 14.55 lah kurang lebih untuk itu teman-teman bisa lirik aja. Yang mulai bisa standby 14.55 14.52 itu aku akan screening mungkin 3 menit dan 14.55 sampai 14.58 maksimal udah akan keluar ya. Bagi teman-teman yang mau ikutan silahkan dan ini sifatnya free ya, anti pom-pom. Kalau misalkan sahamnya lotnya tipis juga aku mention. Oke, nanti linknya akan aku put di deskripsi di bawah. Oke, langsung aja kita ke pembahasan utama hari ini ya terkait IHSG kita terlebih dahulu ya. IHSG sebenarnya lagi dalam posisi yang apa sih sebenarnya gitu. Oke, sedikit bahas market. Hari ini ditutup melemah ya minus 0,02%, KR 6765,79. Kurang lebih ini adalah market mover kita hari ini bergeraknya mix ya. Ya, bergeraknya mix jadi masih abu-abu kira-kira masih menerka-nerka sektor mana nih akan berpotensi perform gitu kan. Secara foreign inflow hari ini ada asing exit ya. Hari ini asing exit. Cuma minor sih exitnya cuma sekitar 85 miliar total. Jadi nggak terlalu gede. Kemarin itu sempat ada inflow kalau nggak salah 200 M. Ya. Sekarang IHSG lagi dalam kondisi apa? Kalau misalnya kita tarik dari Fibonacci, sebenarnya IHSG lagi on resist nih. Tahu dari mana kok on resist ya, teman-teman lihat. Ini adalah rasio golden Fibonacci 38,2%. Jadi ini merupakan area pengujian juga bagi IHSG kita. Kalau misalkan dia berhasil breakout, maka berpotensi ke area 50%. Cuma menurutku sih di sini mulai ada sedikit capek gitu ya, secara candlestick sudah mulai agak capek. Jadi skenario yang mungkin banget terjadi adalah ya dia kurang lebih akan membentuk seperti ini. Atau skenario kedua adalah dia akan sedikit bottoming di sini untuk kemudian dia membentuk kurang lebih double bottom gitu. Itu kalau yang aku lihat ya. Karena net foreign sale sudah mulai mereda dan pelan-pelan mulai ada inflow meskipun tidak signifikan gitu. Ya, itu sedikit update market kita ya karena hari Senin aku nggak sempat untuk melakukan stock request. Oke? Langsung aja kita bahas sahamnya. Pertama ke KRYA dulu ya.
KRYA. Oke, untuk KRYA akan naik sampai mana? Ya kita tinggal ukur aja Fibonacci-nya dulu. Oke, sekarang baru breakout 38,2, berarti next areanya kemungkinan besar akan mencoba untuk menguji area 474 sampai 476. Oke. Secara broker summary, hari ini ada netral ya sebenarnya ya. Hari ini broker summary-nya netral. Jadi pindah barang aset AO ke CP, terus kemudian AK ke TF gitu ya. Sorry, AZAO ke CP dan TF dan AK ke BK. Jadi sebenarnya netral hari ini broker summary-nya. Apakah akan berlanjut naik? Ya bisa aja, cuma paling ya potensi upside-nya kecil, nggak gitu gede gitu. Paling kalau misalkan teman-teman mau risk-nya lebih rendah ya mungkin teman-teman tunggu deket-deket area sini. Ya deket-deket area support di sekitar area 400. Gitu ya, dekat-dekat area 400 sampai 404 lah. Itu bisa dilirik ya. Kalau misalkan teman-teman beli di harga sekarang ya kurang lebih plan-nya akan jadi kurang lebih seperti ini ya. Kita coba gambarin aja 454. TP-nya supportnya di 440 ya. Area Fibonacci 38,2. TP-nya di 475. Kalau misalkan nyampe ya, risk dan reward-nya masih 1:1. Jadi kalau misalkan teman-teman mau coba ya silahkan. Itu untuk KRYA ya. Cuma memang untuk KRYA ini kayaknya trennya mulai patah deh. Coba aku gambarin lagi. Ya, jadi trennya mulai patah. Sorry, kehapus. Nah, ini trennya mulai patah nih ya. Jadi sekarang masih mencoba untuk menguji apakah dia berhasil kembali ke atas area trendline-nya atau enggak. Jadi ini sebenarnya area penentuan juga. Gitu kan. Karena pas tadi ya kalau kita ukur sekarang itu sebenarnya lagi di area Fibonacci 38,2 dan kebetulan area Fibonacci tersebut juga bertabrakan dengan area trendline-nya. Jadi tinggal kita lihat apakah besok respon candle seperti apa. Kalau misalkan besok respon candle-nya agak sedikit hijau ya kemungkinan besar sih kalau aku lihat bisa untuk recover naik lagi ke atas. Tapi kalau misalkan dia kempes ke bawah, ya kemungkinan besar dia akan coba untuk menguji area ini nih. Ya. Ini adalah area swing low akhir. Jadi itu nggak boleh dijebol. Kalau misalkan dijebol otomatis pattern-nya sudah akan menjadi downtrend. Ya dimana akan jadi seperti ini ya. Akan menjadi kurang lebih seperti ini. Oke, turun. Terus kemudian dia mungkin naik di sini. Terus kemudian dia akan berpotensi untuk turun ke bawah. Gitu ya. Itu untuk KRYA ya. Kemudian yang kedua ada Dewi. Ya, Dewi ini juga menurutku secara tren masih up ya, mulai menarik. Aku lihat di sini ada sedikit pattern, cuma pattern-nya memang tidak perfect. Pattern-nya kurang lebih ada triangle ya. Di sini sudah berhasil breakout di sini. Nah, per hari ini dia sudah breakout ya. Kalau misalkan kita tarik dari tanggal 12 Desember broker summary-nya bisa dibilang masih sedikit terdistribusi dan average-nya mereka kurang lebih di angka 213 ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau entry, saranku sih bisa coba untuk mungkin dapat kalau misalkan dapat di sekitar 214 oke gitu. Coba kalau misalkan mau break on breakout mungkin tunggu besok ya. Apakah dia berhasil breakout dari candle 230 atau enggak? Kalau misalkan dia berhasil breakout dengan volume yang oke, kemungkinan besar akan menarik. Gitu ya untuk Dewi ya. Targetnya di mana? Targetnya teman-teman bisa put di sini. Ini ada TP1-nya di sekitar 254, kemudian TP2 kemungkinan besar di sini ya. Sekitar 270-an. Ya. Last support teman-teman bisa put di swing low akhir yaitu di sekitar kurang lebih 210 ya. Ya 210. Oke, kalau misalnya kita bayar backup berarti 232. .254 dan 252 ya. 252 dan 270 ya. Jadi kalau lebih risk reward-nya masih 1:1, cuma karena ini memang
tren short term ini sudah mulai uptrend ya, sudah mulai uptrend, jadi menurutku menarik kalau misalkan besok dia berhasil breakout nih. Ya, karena berarti dia kembali membentuk higher low higher high ya. Di sini juga ada resisten ya teman-teman, hati-hati ya. Di sekitar 240-an juga ada area resisten nih. Jadi resistennya agak banyak untuk Dewi. 242, 252 dan 270 gitu ya. 230 ini area resisten kuat, di sini juga pernah diuji sekali di sini. Gitu ya. Kemudian terakhir adalah di saham Gosco ya. Gosco ini juga menarik karena tiba-tiba hari ini ada info yang lumayan gede. Cuma secara bongkar sahamnya memang belum indikasi akumulasi. Ya, Gosco secara tren masih downtrend. Cuma yang menarik adalah secara weekly chart ini trennya mulai patah. Kalau misalkan dia berhasil bertahan ya untuk breakout di atas trendline atasnya, menurutku minggu depan ini akan menjadi lumayan menarik. Gitu ya. Itu untuk Gosco secara weekly, secara daily juga ya sebenarnya ada patah tren juga ya, ada breakout. Jadi menurutku oke-oke aja. Di sini juga ada double bottom kecil ya. If dan Adam kalau teman-teman tahu ya. Jadi inilah pola double bottom di mana yang kirinya ini bulat, yang kanannya ini kurang lebih lancip kayak gitu. Dan stokastiknya juga mulai cross up ke atas, jadi menurutku sih akan ada potensi ya. Kalau misalkan kita lihat di sini ada resisten di sekitar 106, next-nya itu kurang lebih ada di 112 ya. Oke, dan kurang lebih itu adalah area resisten di sini ya, di weekly chart-nya juga. Kalau misalnya kita tarik Fibonacci, ya benar ya, 112 sampai 113 menurutku adalah area yang sangat possible untuk Gosco. Ya, melihat ada inflow ya. Semoga inflow-nya ini nggak bohongan, alias nggak cuma false break aja. Oke, ini untuk Gosco ya, YP akumulasi gede di 95. Masih ada 60.000 lot, sisa barang di 9, ada berhasil TP di 70, di 97 ya. Oke, itu untuk Gosco kita coba buat plan-nya, harga sekarang di 100. Last support mungkin teman-teman bisa put di sini kali ya, di 80 kalau misalkan terlalu jauh, mungkin teman-teman bisa put di sekitar area sini 92 ya. Coba kita zoom dulu. Nah, di sini ya di sekitar berarti 89. 89, next TP-nya mungkin bisa ke 106 sampai 112. Ya. Jadi kalau lebih ini Gosco, kalau misalkan teman-teman bisa dapat buy on retrace ya, dekat-dekat area 89, tentunya ini akan menjadi lebih bagus ya. Dan kita harus tetap melihat flow-nya seperti apa besok. Oke. Gitu aja paling teman-teman pembahasan terkait stock request kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada teman-teman yang memang mau request saham lagi untuk dibahas, tunggu di hari Jumat ya. Karena setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat kita akan bahas 3 saham pilihan. Dan jangan lupa untuk klik link untuk join grup Telegram kita. Oke, thank you teman-teman semuanya and see you in the next video guys. Bye-bye.